Terima kasih. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Jakarta Journalist Center yang telah mengundang saya pada siang hari ini. Secara khusus saya juga menghormati kehadiran dari Pak Kiai Haji Aang Munawar dan Kiai Haji Hamim dan Pak Rusman Nuryaman yang juga berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk memantik diskusi kita pada siang hari ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 yang lalu, Bapak Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu tentang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, secara hukum dan secara politis, Undang-Undang IKN tersebut secara prosedural atau secara formilnya telah selesai. Jadi artinya itu sudah berupa undang-undang. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita mencermati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, jelas di situ dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dilakukan dengan membuat dan memberikan pengaturan dengan berbagai kekhususan. Tentunya dengan adanya kekhususan ini adalah sangat berbeda dengan penyelenggaraan dari pemerintahan yang ada selama ini. Nah, penyelenggaraan terhadap pemerintahan yang khusus di ibu kota yang namanya adalah Nusantara ini oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah pemerintah, DPR dan DPD RI, dianggap memungkinkan dengan mengacu. Jadi sekali lagi dengan mengacu pada pasal 18B dari ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu kalau kita membaca dari undang-undang tersebut jelas bahwa dari pasal tersebut jelas menyangkut juga berbagai kekhususan yang ada di ibu kota Nusantara. Baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara maupun juga yang terkait dengan penyelenggaraan dari kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan dari ibu kota negara ini. Nah, tentu kalau kita membaca pada undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang tersebut berbagai permasalahan, yaitu antara lain ketidakjelasan dari pembagian urusan, kemudian ada tarik menarik dan adanya tumpang tindih kewenangan, itu diharapkan akan tidak terjadi lagi. Nah, kemudian kalau kita mengikuti pasal 2-nya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, di situ dinyatakan bahwa ibu kota Nusantara itu memiliki visi, yaitu sebagai kota dunia untuk semua, dan kemudian juga yang dibangun dan dikelola dengan tujuan tiada lain adalah untuk menjadi kota yang berkelanjutan di dunia. Wah, bukan main ini. Jadi kemudian juga dikatakan di situ adalah sebagai penggerak dari ekonomi Indonesia di masa depan, dan juga adalah menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan terhadap keberagaman bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau kita mengikuti pasal 4 dari ayat 1 huruf B dari undang-undang tersebut, di situ dinyatakan bahwa otorita dari ibu kota Nusantara itu adalah sebagai lembaga yang setingkat dengan kementerian yang tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Tentu dengan adanya frasa otonomi, otorita, maka timbul pertanyaan bagi kita.
penyelenggara pemerintahan daerah yang kita kenal selama ini kan adalah apa? Kepala daerah, dan juga ada DPD RI di situ. Dan kemudian juga eh, otorita, frasa otorita itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan urusan pemerintahan daerah. Nah, tentu selanjutnya di dalam pasal 4 dari ayat 3 di situ dijelaskan bahwa otorita Ibu Kota Nusantara selain selaku penyelenggara pemerintahan daerah, Ibu Kota Nusantara juga bertanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Nah, kemudian berkenaan dengan kedudukan dan kekhususan dari Ibu Kota Nusantara, di dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut diatur lebih lanjut. Di dalam pasal 5-nya yang terdiri dari 7 ayat, di antara lain dia mengatakan sebagai berikut. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat. Dan tentu di Ibu Kota Negara itu juga adalah tempat kedudukan dari perwakilan negara asing dan juga tentunya perwakilan dari organisasi atau lembaga internasional yang ada di Indonesia. Dan kemudian juga inilah yang menjadi nanti Prof. Jo Herman akan menjelaskan kepada kita. Di situ juga dikatakan di dalam pasal 5 ayat 2-nya, yaitu sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Dan dijelaskan juga bahwa pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ditetapkan di dalam undang-undang itu. Nah, di samping itu juga di dalam pasal 5 ayat 3-nya itu dikecualikan berkenaan dengan satuan pemerintah daerah lainnya. Di situ hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Jadi artinya nanti ada di Ibu Kota Nusantara itu hanya ada pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan DPR RI dan DPD RI. Nah, kemudian di situ juga dikatakan bahwa kepala otorita dari Ibu Kota Nusantara ini adalah merupakan kepala pemerintahan. Nah, sekarang kita kalau biasanya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan juga di dalam Undang-Undang Dasar 45, kepala pemerintahan itu kalau provinsi ya gubernur, kalau dia kabupaten adalah bupati, kalau dia kota ada wali kota. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ini di pasal 5 di ayat berikutnya itu, khususnya di ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa kepala otorita adalah merupakan kepala pemerintahan. Nah, ini juga nanti mungkin Prof. Jo yang akan nanti menyampaikan untuk menjelaskan kepada kita. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pemerintah khusus Ibu Kota Nusantara ini menjalankan fungsi dan peran. Perannya tiada lain adalah peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi artinya kepala otorita dia adalah sebagai dalam tanda kutip kepala daerahnya. Nah, kemudian otorita Ibu Kota Nusantara itu berhak. Jadi dia berhak untuk menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota itu. Jadi tidak ada lagi DPRD, tidak ada lagi DPRD provinsi, dan atau juga dia melaksanakan kegiatan di dalam rangka untuk melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Jadi artinya di situ adalah di samping dia itu membangun bangunan-bangunan yang ada di ibu kota, dan dia juga adalah sebagai kepala pemerintahan daerah. Nah, tentu bagi saya yang berlatar belakang adalah sebagai yang pernah menjadi gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, ya timbul pertanyaan, wah berarti di negara kita ini sudah ada lagi yang baru. Jadi kepala daerah provinsi atau kepala otorita bisa memimpin pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati,
di dalam pasal 8 dari Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah otorita Ibu Kota Nusantara. Kalau mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah itu ada dua. Satu, kepala daerah dan DPRD. Kalau dia provinsi, maka dia adalah DPRD provinsi. Nah, kemudian di dalam hal berikutnya juga, otorita Ibu Kota Nusantara ini adalah sebagai penyelenggara dari pemerintahan daerah. Dan kemudian juga dia mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa dikarenakan adanya kekhususan itu diantara lain adalah pemberian perizinan investasi. Kemudian dia juga kepala otorita berhak untuk memberikan kemudahan berusaha. Dan kemudian juga untuk bisa memungut insentif fiskal dan atau non fiskal, serta juga pemberian fasilitas kepada setiap orang yang mendukung pembiayaan guna persiapan, guna pembangunan, dan kemudian juga guna pemindahan dari ibu kota ibu kota ini. Dan kemudian juga sebagai penggerak ekonomi masa depan yang tentunya diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya di dalam pasal 13 ayat 1-nya itu dikecualikan dari ketentuan yang mengatur berkenaan dengan daerah pemilihan. Jadi nanti kembali lagi saya katakan bahwa yang dipilih nanti oleh penduduk yang ada di Ibu Kota Nusantara itu adalah hanya presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI dan DPD RI. Nah, yang terakhir yang saya kutip di dalam undang-undang tersebut yaitu pada pasal 42. Di mana di dalam pasal 42 dari undang-undang Ibu Kota Nusantara ini menegaskan bahwa pada saat undang-undang Ibu Kota Negara ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam undang-undang ini dan kemudian juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu dinyatakan tidak berlaku. Tentu dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau saya yang berlatar belakang sebagai orang yang pernah menjadi pemimpin daerah, saya melihat bahwa adanya kekurang harmonisan atau adanya kekurang percayaan dari pemerintah pusat, termasuk juga pembuat undang-undang terhadap hubungan antara pemerintah daerah. Nah, terutama adalah kepada provinsi, kepada kabupaten, dan kepada kota. Dan ini tentu menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah memang betul terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Dan kemudian saya sebagai tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya adalah sebagai orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia di dalam masyarakat adat yang ada di Kalimantan, tentu adalah menjadi suatu hal yang dipertanyakan sejauh mana masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan ini mendapat perhatian di dalam rangka untuk menjadi bagian di dalam rangka untuk membangun dari Ibu Kota Nusantara ini. Karena saya tentu tidak berpengharapan bahwa masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan pada akhirnya nanti hanya sebagai penonton. Dan kemudian tentu kita juga menghindari sebagaimana juga kita ketahui akibat daripada pemindahan ini terjadi pemindahan penduduk yang luar biasa. Jadi nanti di Pulau Kalimantan ini dihuni oleh banyak penduduk dari bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke, dan malahan juga dari negara-negara lain. Nah, tentu kita harapkan masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan ini pada akhirnya bukan hanya sekedar menjadi penonton,
dan kita harapkan juga bukan sebagai minoritas baru nantinya akibat dari adanya ibu kota Nusantara yang baru ini. Memang kalau kita melihat cita-citanya sangat luar biasa, dan itu tentu menjadi sesuatu harapan bagi kita, dan kita juga mendoakan sekiranya memang ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik, dan tentu pelaksanaan ini harus betul-betul melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sebagai pemantik dari diskusi kita pada siang hari ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memperoleh kemanfaatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teras Narang. Silakan. Kita sudah dapat pandangan yang cukup banyak mengenai ibu kota. Jadi pada intinya bahwa pemerintah tetap harus mensinergikan antara pusat dengan daerah, kemudian juga tetap memperhatikan bagaimana nasib penduduk lokal setempat di sana ya Pak ya, agar tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi juga bisa turut serta berkontribusi di pembangunan ibu kota ini. Baik, narasumber berikutnya saya undang Bang Rusman Nuryaman selaku Ketua Pandawan Nusantara Jawa Barat. Bang Rusman, halo Bang. Baik, siap. Silakan, Terdengar Bang suaranya? Jelas Bang, jelas. Siap. Bisa share screen-nya? Baik Bang. Belum. Mau share screen saya? Share screen. Oh iya, boleh. Siap Bang. Sebentar Bang. Oke Bang, sudah bisa Bang. Silakan Bang. Belum kayaknya. Sebentar Bang, sedang di proses ini. Sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Teras Narang, izin Pak. Kemudian ada Prof. Jo, ada Kiai Aang, ada Kiai Hamim. Mohon izin saya berbicara dengan isu IKN ini memang penuh. Jadi ini temanya panitia ini sebetulnya ini temanya akademis banget gitu. Padahal yang lagi rame itu isunya isu politik gitu kan, seperti itu. Artinya kan memang hampir sebagian besar kehidupan kita dipengaruhi oleh kebijakan politik. Gitu. Ini tadinya saya mau share screen tapi nggak apa-apa. Kalau belum bisa saya ini aja kita coba ini aja ya. Kan tadi dibahas ini tema kita hari ini adalah smart city. Ya kalau misalkan bicara smart city itu teman-teman sudah tahu ya, bisa googling. Ini arti kota yang sumber daya menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif. Ya, secara teknis lebih banyak berhubungan dengan IT, IoT atau ICT gitu ya, seperti itu. Kemudian ICT yang didefinisikan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ya, terkait dengan IKN, dia memuat beberapa hal gitu. Di antaranya adalah
dia bicara tentang akses dan mobilitas, lingkungan hidup dan iklim, keamanan dan keselamatan, kemudian sektor publik, sistem perkotaan, kelayakan huni dan kedinamisan. Gitu. Itu ada di halaman 31 kalau tidak salah. Nanti mungkin teman-teman bisa ini juga. Nah, kalau bicara Smart City versi Bappenas, ini lain lagi nih. Dia bicara tentang smart environment, smart living, smart people, smart economy, smart governance, smart infrastruktur, pokoknya serba smart lah ya. Walaupun kita tahu bahwa masyarakat kita secara umum juga belum smart banget gitu ya. Kita baru mengalami euforia kebebasan berbicara itu pasca reformasi gitu kan. Dan hari ini agak tersandra gara-gara undang-undang ITE gitu. Ini masyarakat kita jadi cemen, jadi cengeng gitu. Bicara sedikit ngadu gitu kan ke aparat hukum, tidak suka ngadu juga gitu. Akhirnya jadi pasal karet gitu seperti itu. Ini sesuatu yang buat saya lebih mirip kemunduran demokrasi. Makanya SMRC kemarin juga merilis hasil penelitiannya bahwa indeks demokrasi kita itu menurun. Seperti itu. Kemudian bicara tentang kearifan lokal, ini menurut Quaritch Wells, ia menyatakan bahwa konsep kearifan lokal dengan local genius merupakan satu prinsip yang sama, di mana kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan tersebut berhubungan. Kemudian Sibarani menyatakan, mendefinisikan kearifan lokal sebagai suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Ini menarik sebetulnya ketika bicara smart city dengan kearifan lokal yang alami. Kita tahu bahwa Kalimantan itu salah satu paru-paru dunia gitu ya, selain Brazil dan beberapa negara lain gitu kan. Rasa-rasanya secara logik tidak mungkin yang namanya pembukaan ibu kota negara baru itu tidak membuka lahan hutan gitu. Kemudian metodologi buka lahannya seperti apa? Karena setahu saya yang paling cepat itu ya dibakar gitu. Padahal Kalimantan sudah pernah sering mengalami kebakaran hutan dan mendapatkan dampak asap yang parah gitu seperti itu. Ini menjadi pertanyaan ke depan. Ini kontraktor yang kemudian bekerja untuk bangun IKN mau pakai metode apa gitu ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya merasa ada semacam silang sengkarut antara konsep smart city dengan kearifan lokal. Ada tarik-tarikan antara budaya lokal dengan kecanggihan teknologi, karena yang namanya smart city itu membutuhkan semua aplikasi, semua interkoneksi secara digital. Dan kita tahu bahwa yang namanya digitalisasi membutuhkan dua hal. Yang pertama power, yang kedua itu kita butuh yang namanya bandwidth gitu ya, konektivitas seperti itu. Ini slide-nya bisa dilanjut aja ke slide nomor 7. Nah, membutuhkan power dan konektivitas. Jadi power itu dari mana? 65% sumber energi kita itu masih batu bara. Ini yang kemudian jadi semacam pertanyaan gitu, seperti itu ya. Karena sebetulnya kalau hari ini orang sedang gandrung dengan bisnis kripto atau apapun, atau metaverse sekalipun, cara melawannya gampang, matiin aja listrik selesai, seperti itu. Saya pernah 3 bulan keliling Maluku Utara gitu kan, di sana itu jangankan internet gitu, listrik saja tidak ada gitu seperti itu. Maka kemudian saya berpikir bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota negara merupakan hal lumrah. Banyak negara melakukan hal itu. Setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun, ini terdapat 30 negara yang memindahkan ibu kota negaranya. Banyak yang sukses, namun tidak sedikit yang gagal. Karenanya resiko kegagalan mensyaratkan harus adanya langkah hati-hati dan pertimbangan matang dan bijaksana. Pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara yang memindahkan ibu kota sebagai berikut. Pertama, proses pengambilan keputusan yang
partisipatif dan akuntabel. Pertanyaan, apakah proses pengambilan keputusan pemindahan ibu kota negara ini sesuatu yang partisipatif? Seberapa besar masyarakat dilibatkan, seberapa besar stakeholder negara ini dilibatkan? Karena ingat, negara ini berdaulat bukan karena hanya ada presiden, bukan karena hanya ada anggota DPR, karena ada partai politik, tapi lebih penting dari itu karena ada rakyat. Apa yang akan terjadi jika satu negara memiliki wilayah, memiliki pemerintahan tapi tidak memiliki rakyat gitu kan? Maka rakyat ini harus dilibatkan gitu loh. Karena secara prinsip pemerintah itu manajerial, tugasnya itu adalah mengatur, memanage gitu. Tidak kemudian dia memunculkan arogansi bahwa apapun yang menjadi keinginannya harus jadi gitu. Enggak seperti itu. Seperti itu. Itulah letak indahnya demokrasi gitu ya. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan semata. Dan ketiga, perencanaan yang matang dan sistematis serta implementasi yang tepat. Di atas semua itu, ekonomi harus sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga anggaran negara dapat mengakomodasi biaya pembangunan pemindahan ibu kota tersebut. Lanjut. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari berbagai negara menunjukkan dalam kasus Brasilia, ibu kota Brasil berkembang menjadi ibu kota yang tertata dengan baik, namun dikelilingi oleh banyak area pemukiman yang kumuh. Karena dalam perencanaan dan implementasinya tidak mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat yang ingin tinggal di ibu kota baru. Sementara di Putrajaya, Malaysia, sampai sekarang hanya sebagai pusat pemerintahan dan hampir semua aparatur sipil negara tetap tinggal di Kuala Lumpur, sehingga Putrajaya menjadi kota mati di malam hari. Bisa di-up slide-nya? Oke, lanjut ke atas terus. Siap. Oke, kemudian di Canberra juga sama, yang sering disebut sebagai city without planning gitu. Jadi kota sepi, bahkan di Maluku Utara di Ternate itu terjadi begitu, gitu kan? Ibu kotanya dipindah ke Sovivi dan sore itu sepi sekali gitu, karena semua orang pulang ke Ternate, gitu kan? Sehingga situasi ini saya berpikir bahwa di masa pandemi COVID yang kita belum tahu kapan selesainya, walaupun Pak Luhut sudah menyatakan ini akan segera menjadi endemi, karena negara-negara lain juga termasuk Inggris sudah menyatakan ini sebagai endemi, cuman kita tidak bisa menjamin karena dampak ekonomi dari COVID ini parah sekali. Nah, hutang kita itu sudah di posisi 6.300 triliun dan diperkirakan akan semakin meningkat sampai 10.000 triliun pada 2024. Sudah cukup membebani perekonomian, ditambah lagi dengan tax ratio yang rendah, mengalami penurunan 10,2%, walaupun di tahun 2021 ada surplus kenaikan pajak itu sebesar 119%. Tapi 119% itu bukan muncul dari wajib pajak secara umum. Itu muncul karena hasil tambang itu meningkat ekspornya, sehingga bisa tertutupi pajaknya dari pajak tambang. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan, karena ke depan yang namanya energi fosil, batu bara, itu tidak lagi menjadi primadona dunia, gitu kan. Makanya ada rencana semuanya akan dialihkan ke basis listrik ya, seperti itu ya, untuk alat transportasi. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi juga sedang tren menurun. Tahun 1976 sampai pertengahan 1980 ekonomi kita tumbuh 8%. 87 sampai 96 7% juga. 2005 sampai 2011 6%. 2012 sampai 2018 5%. Dan hari ini kita hanya sebesar 2,3%, gitu kan, seperti itu. Artinya trennya menurun gitu. Dengan tren ekonomi menurun ini, apa iya kita masih mau kekeh gitu kan untuk kemudian memindahkan ibu kota negara? Ini perlu jadi pertimbangan buat pemerintah atau bagi pengambil kebijakan. Selanjutnya, lanjut lagi ke atas lagi. Lebih jauh lagi, infrastruktur dalam 5 tahun terakhir tergolong masif dan agresif ya. Ada pertumbuhan sekitar 172% dalam periode 2014-2019. Sementara dalam periode yang sama pengeluaran pendidikan tumbuh sebesar 38%. Dengan demikian, biaya relokasi ibu kota yang diambil dari anggaran tersedia melalui penurunan anggaran dari sektor lain bukan anggaran infrastruktur yang sudah tumbuh spektakuler.
Jadi kalaulah dulu Soeharto dikritik oleh banyak pihak termasuk mahasiswa dan para aktivis karena lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur atau fisik dan hampir mengabaikan pembangunan sosial gitu kan, maka hari ini sedang terjadi semacam pengulangan sejarah gitu ya. Hari ini pemerintah hari ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur gitu seperti itu. Saya agak-agak sedang mengimajinasikan apa jadinya kereta cepat Bandung Jakarta gitu ya, kalau nanti sudah selesai dan ternyata ibu kotanya dipindah gitu loh ke Kalimantan gitu kan, seperti itu. Padahal di awal dia diproyeksikan untuk membangun atau mendorong bisnis karena di Jakarta banyak kantor-kantor pemerintahan. Tapi ya itu mungkin sesuatu yang memang akan terjadi gitu ya. Nah, kemudian pemerintah berargumen sebagian besar dana untuk pembangunan itu berasal dari PPP, private public partnership gitu. Nah, kemudian partisipasi swasta tentunya bisa terrealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik. Nah, cuman kan kita juga tahu bahwa produk-produk undang-undang yang ada yang sudah dirilis pun kemudian makan korban juga gitu, dan akhirnya yang jadi korban itu masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya saya menarik kesimpulan bahwa rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. Masih banyak persoalan yang harus ditangani, diantaranya masalah pandemi COVID dan agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian mengarah juga pada digitalisasi ekonomi, itu perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian rencana pemindahan IKN tidak visible dalam pandangan saya dilakukan sekarang ini, mengingat kapasitas fiskal kita yang ada, beban utang yang semakin meningkat, dan kondisi perekonomian yang tidak optimal. Swasta dan BUMN belum tentu tertarik berpartisipasi dan mampu menanggung pembiayaan IKN. Jadi ibaratnya kita ini lagi berdarah-darah, lagi sakit gitu. Harusnya sakitnya dulu disembuhkan. Setelah sembuh baru kita memikirkan untuk kemudian pindah, untuk hijrah dan segala macamnya ya. Saya pikir ini perlu dapat pertimbangan, karena kalau misalkan ibu kota pindah, betul tadi kata Pak Teras Narang, akan ada perpindahan paling tidak ASN itu 1,5 juta. 1,5 juta ASN akan pindah ke Kalimantan, maka akan terjadi satu situasi yang crowded gitu ya. Kemudian akan terjadi eksplorasi besar-besaran dari sisi sumber daya, karena 1,5 juta orang itu minum satu hari 1 liter saja, itu artinya butuh 1,5 juta liter air bersih untuk minum, belum lagi untuk mandi, gitu kan? Entah berapa banyak beras atau apapun yang harus disediakan oleh masyarakat, kemudian lauk pauk dan segala macam, ikan atau apapun itu harus disediakan dalam jumlah besar. Apakah ini akan berpengaruh negatif atau positif hubungan ini bisa sepertinya Cuma 1 menit. berdaya alam agak besar. Lanjut lagi ke bawah sedikit lagi. Ini mudahan sehingga agenda ini lebih terlihat sebagai dalam pandangan saya lebih terlihat sebagai agenda politik. Mohon izin. Kami dari unsur kepemudaan merasa tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah baik untuk berdiskusi ataupun memberikan masukan ataupun berpartisipasi. Nah, ini akan menjadi kendala ke depan, karena saya pikir anak muda di Kalimantan ataupun di seluruh Indonesia perlu terlibat terhadap agenda pembangunan atau pemindahan ibu kota negara baru ini, karena pada akhirnya pemudalah yang kemudian akan meneruskan estafet perjuangan bangsa. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Rusman. Banyak PR ternyata ya Bang ya, sebelum ibu kota ini harus dipindah 1,5 juta ASN dan harus melibatkan juga banyak pihak, terutama pemuda nih Bang. Nah,
berikutnya kita coba undang Prof. Jo Hermansyah. Johan, guru besar dari Ilmu Pemerintahan IPDN. Halo Prof. Jo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, salam Mas Solah ya. 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 Baik Prof. Silakan Prof. Ya baik, makasih Mas Solah ya. Pak Teras Narang yang saya hormati. Lalu tadi Kang Rusman ya, itu detail. Lalu ada juga Ki Haji Munawar ya, sama Pak Amim. Nah, dengar dari kedua narasumber tadi itu ada banyak sekali koreksi atau kritikan terhadap IKN ya. Nah, saya mau nambahin lagi kritikan juga, ini boleh Bang Solah? Ya, jadi ini memang ini undang-undang IKN, undang-undang yang dibuat terburu-buru ya. Setahu saya, dari saya belajar zaman dulu, guru di SD sampai saya jadi guru besar sekarang, itu ngasih tahu kalau kerjaan dikerjakan buru-buru, tergesa-gesa, itu nggak ada yang baik, nggak ada yang beres. Nah ini udah terbukti nih, undang-undang IKN yang dibikin 43 hari saja, itu banyak sekali bolong-bolongnya, banyak loophole-nya. Jadi kalau pandangan saya ini yang oke, jadi itu DPR ketok-ketok palu aja nih Bang Solah ya, ketok palu, pemerintah kayaknya neken-neken supaya selesai cepat gitu ya. Entah apa yang mau dikejar, nggak tahu kita. Kalau dalam studi otonomi daerah, itu otonomi daerah itu satu kebijakan yang panjang, proyek besar negara, ya termasuk soal ibu kota negara, itu tidak bisa selesai oleh satu orang presiden. Ya, beberapa presiden dalam menyelesaikan proyek besar otonomi daerah. Ya, IKN ini juga begitu. Emang Presiden Jokowi bisa nggak beresin dalam tempo sisa 2 tahun ini? Kan nggak bisa kan? Nah, jadi nggak usah dibikin buru-buru, libatkan masyarakat dulu. Proses 43 hari itu sekarang ini sudah ada yang bilang ini cacat formil, ya, dan akan digugat ke MK. Dan saya kira kalau pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu oleh MK bisa dinyatakan memang betul cacat formil, ya, ditangguhkan dan sebagainya. Jadi mestinya kan belajar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Orang-orang di pemerintah, PR kan, kritik yang pernah. Jadi saya nggak percaya nih pemerintah dengan DPR yang didukung koalisi besar itu bikin kebijakan dibuat dengan baik, dengan bijak, dengan teliti, cermat, ya betul, bagian bangsa negara, bukan untuk kepentingan politik orang seorang, individu, person, ya kan, kelompok, ya seorang presiden. Itu menurut saya salah besar. Kalau saya jadi guru itu langsung saya kasih nilai F itu, Bang Solah, F itu fail itu Bang. Recording Ya. stopped. Jadi kritik saya pertama, pembuatannya nggak beres, buru-buru, tidak melibatkan partisipasi publik, dan rentan sekali dinyatakan digagalkan atau ditunda atau dibatalkan oleh MK ya. Nah jadi kembali ke poin saya, baiknya ke depan Indonesia harus punya cara baru dalam pembuatan kebijakan publik yang penting, ya, tidak bisa diamanahkan begitu saja, taken for granted kepada seorang presiden dan DPR yang dikuasai secara koalisi besar. Nah, Recording in progress. Di banyak negara itu kalau kebijakan-kebijakan
yang menyangkut kepentingan publik yang luas, yang menjadi isu besar, ya, seperti hukuman mati, perjudian, ya, termasuk pindah-pindah ibu kota ini, itu modelnya lewat referendum. Jadi referendum tanya pendapat seluruh rakyat dulu, apakah Anda setuju untuk ibu kota dipindah? Ya. Nah, kalau isu sebesar ini menurut saya harus pakai mekanisme itu. Nah, jadi saya mengusulkan kembali agar nanti 14 Februari 2024 kan ada pemilu tuh. Nah, biasanya pada model negara yang mengembangkan pola referendum untuk kebijakan publik, yang pelik, yang debatable, yang kontroversi, lakukan referendum, hanya satu lembar surat suara yang menyatakan apakah saudara setuju ibu kota dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hanya rakyat, ya. Nah, nanti KPU kita nggak perlu pakai ongkos itu, karena cetak surat suara aja masuk ke cetak surat referendum itu, tanya kepada rakyat seluruh Indonesia, ya. Nah, bukan elit, cuman presiden dibantu menteri plus dibantu anggota DPR yang cuman 565 kan. Lalu elit membuat putusan yang tadi dampak ekonominya, dampak lingkungannya, dampak pemerintahannya tidak terpikirkan dengan cukup baik. Ya, nah jadi nanti kalau misalnya hasilnya dinyatakan oleh rakyat di dalam pemungutan suara itu, referendum itu, kami setuju, ya boleh pindah, bikin undang-undangnya. Tapi kalau rakyat menyatakan tidak setuju, tidak bisa pindah. Nah jadi nanti presiden baru, saya kira nanti ya jadi bisa tidak terikat. Ya kalau misalnya diputuskan oleh rakyat, referendumnya menyatakan adalah hasilnya tidak bersedia dipindahkan ibu kota, maka presiden itu berdasarkan mandat referendum rakyat itu yang dititipkan pada waktu pemungutan suara dalam pemilu 15 Februari 2024 bisa tidak menjalankan undang-undang ini. Berarti undang-undang IKN nomor 3 2022 ini bisa diganti atau diubah, ya. Nah, itu yang pertama poin saya. Lalu yang kedua, mari kita lihat ibu kota sebetulnya bagaimana dalam proses pembahasannya. Kalau kita lihat pembahasannya, mungkin Pak Teras ya, Pak Teras ini tidak hanya gubernur nih, juga sekarang menjadi anggota DPD RI. Saya mengikuti dan memantau ada 8 keberatan DPD RI yang kebetulan Pak Teras Narang sebagai pihak yang mewakili DPD RI di dalam pembahasan RUU IKN. Itu salah satu poinnya adalah keberatan DPD RI bahwa yang namanya rencana induk IKN yang merupakan lampiran dari undang-undang IKN, tebalnya lebih daripada tebal undang-undangnya itu sendiri, 100 halaman lebih, tidak dibahas tripartit. Tidak dibahas tripartit itu tidak dibahas antara pemerintah, DPR, dan DPD. Padahal kalau kita pelajari, sekarang kan lampiran itu bisa kita lihat, Bung Solah ya, sudah ada. Itu tebal sekali. Ya kalah tebalnya undang-undang. Di situ rencana induk IKN. Nah, saya pelajari itu rencana induk itu, ya, dalam konteks rencana induk itu nggak nyambung nih sama isinya undang-undang batang tubuh. Contohnya ini, kita kan tadi bicara soal smart city gitu ya. Saya coba cari smart city, ada itu di dalam undang-undang IKN. Ada pasal yang menyebutkan bahwa akan dibangun kota cerdas, smart city. Tapi ketika saya dalami lagi di dalam lampiran rencana induk, itu rupanya yang smart city itu nomor 3 aja. Ada lagi barang baru, namanya kota hutan, forest city. Ada lagi namanya kota spon city. Itu nggak muncul di batang tubuh. Gitu loh ya kan? Nah, jadi berarti antara batang tubuh dengan lampiran tidak sejalan, tidak sinkron.
Itu sudah satu persoalan besar. Stop. Nah, ini kalau mau bikin ibu kota, di samping tanya rakyat tadi, di mana-mana orang cari ibu kota itu tempatnya yang super indah, yang bagus, bukan jauh-jauh ke gunung-gunung, ke hutan-hutan begitu. Gimana bikin ibu kota di dalam-dalam gitu. Super indah. Saya selalu bilang ibu kota negara itu seperti sepotong surga yang ada di satu negara. Mari kita cari di mana kira-kira sepotong surga itu ada. Nah, itu dia. Jadi lokasinya cantik, view-nya bagus betul. Bukan view-nya cuman hutan melulu. Jadi forest city katanya ya kan. Mungkin karena presidennya belajar sekolahnya ilmu kehutanan, jangan-jangan jadi terinspirasi begitu. Jangan gitu dong. Ibu kota itu punya kita semua. Jadi kalau saya nanti belajarnya ilmu lain, nanti saya bawa lagi ibu kota menurut ilmu saya. Saya kira itu kurang tepat, kurang bijak. Itulah filosofi, super indah, lokasinya, view-nya luas, atau tidak terlalu luas ya, terbatas, tapi indah, small but beautiful. Nah, gitu ya. Super mudah, transportasi dan komunikasi, accessibility-nya. Bukan jauh, bukan repot, bukan harus di tempat-tempat yang di ujung-ujung berung kayak gitu. Nah, itu juga harus kita buat dengan menanya rakyat dulu, itu tadi. Jadi jangan diputuskan sebelum tanya rakyat, harusnya begitu idealnya. Nah, terus super nyaman, modern, smart city. Nah, itu sudah ada. Tapi gimana membangun smart city-nya? Ya, itu bukan konsep yang sederhana. Smart city. Indonesia ini punya 93 kota sekarang ya. Ya, ada 10 kota besar, ada 43 kota sedang, ada 40 kota kecil. Smart city tidak berapa yang membangun smart city yang betul-betul berkelas dan berstandar dunia. Jadi juga jangan terlalu mimpi terlalu jauh lah gitu ya. Nah, super aman ini juga penting, security-nya, ancaman negara lain, teroris, bencana alam, di mana lokasinya. Ya, itu juga menjadi satu yang penting kita perhatikan. Ini juga ada persoalan-persoalan besar di sana dalam soal security. Banyak juga orang berbeda pendapat dengan apa yang dinyatakan pemerintah. Dianggap ini juga ada ancaman-ancaman dari sisi security karena berdekatan dengan negara-negara tetangga dan sebagainya. Kemudian super tertib, teratur, tertata, rapi, berbasis kondisi geografis, tropis, tata ruang, arsitektur. Banyak lagi. Nah, jadi ini persoalannya kita untuk mendapatkan lokasi ibu kota itu betul-betul pilihlah ya, kalau memang itu yang idealnya tidak pindah terlalu jauh dari ibu kota lama sehingga dia bisa lebih efisien dan efektif ya. Jadi ada banyak kasus itu orang mempelajari pindahnya itu jaraknya 30, 40, 50 km. Jauh ribuan kilometer, itu juga membuat kesulitan-kesulitan dalam kepindahan dan sebagainya, ongkosnya besar, dan juga punya persoalan-persoalan yang rumit ya dari yang aneh ya. Jadi anehnya bagaimana? Pemerintahannya disebut pemerintahan daerah khusus, pemerintahan daerah khusus kemudian dikelola atau yang bernama yaitu otorita. Nah, ini berbeda dengan pakem yang pernah kita pelajari. Kalau pemerintahan daerah itu, coba next, bisa digeser slide-nya. Terus lanjut slide-nya. Next, lanjut terus. Lagi agak jauh sedikit ya. Nah ini dia ya. Jadi ini kalau ada beda lagi. Coba dimundur lagi. Isi pokoknya mana? Next lagi ke bawah lagi. Jadi, nah ini dia, kalau daerah itu berbadan hukum, jadi namanya kan pemerintahan daerah khusus.
daerah itu berbadan hukum, kesatuan masyarakat, ya. Jadi dengan demikian baru dia punya hak mengurus rumah tangganya. Tapi kalau pemerintahan daerah khusus pun, ya, lalu kemudian dijalankan otorita, itu sebetulnya otorita itu unit organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu saja. Jadi tidak berhak dalam praktek kita maupun di Undang-Undang Pemda atau di Undang-Undang Dasar lah, itu dia tidak berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jadi artinya ini ada anomali dalam soal otorita yang bisa menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jadi saran saya sebaiknya ditinjau ulang nih, baiknya otorita itu hanya dalam konteks untuk tugas dua persiapan pemindahan dan pembangunan, persiapan atau pembangunan ibu kota dan pemindahan ibu kota dari tempat yang lama ke yang baru. Itu saja. Dan kemudian dibubarkan itu otoritas setelah itu. Lalu penyelenggaraan pemerintahannya tetap dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan provinsi, ya. Kalau baiknya pemerintahan provinsi ini, ya, boleh juga namanya pemerintahan provinsi administratif. Jadi dia hanya gubernur saja, lalu nanti tidak ada DPRD, gubernurnya diangkat oleh presiden, ya. Lalu kemudian diberi posisi portofolio setingkat menteri, ya boleh, karena dia nanti akan terlibat pemindahan, pembangunan, dan kemudian di bawah langsung presiden. Beri dia portofolio setingkat menteri. Nah, lalu kemudian dengan demikian beda tugas antara otorita dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah gubernur baru. Kemudian pada waktunya nanti kalau sudah berkembang, apalagi ibu kota ini direncanakan, kalau saya baca rencana induk, nanti pada waktunya itu berapa puluh tahun ke depan penduduknya akan sampai 1,9 juta. Ya, nah jadi ini perlu ada pengurusan oleh satu daerah yang berstatus otonomi. Jadi nanti awalnya boleh kita siapkan administratif, provinsi administratif, tidak ada DPRD, gubernur diangkat presiden, tapi one day nanti itu dijadikan daerah provinsi otonom sehingga ada DPRD, ada gubernur yang dipilih rakyat. Itulah kita menghargai semangat demokrasi. Karena bagaimanapun demokrasi nasional berdasarkan pilarnya adalah demokrasi lokal. Saya kira itu, Bung Solah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Johan. Memang ini kelihatannya terlalu terburu-buru kita, Pak. Ibu kota ini, aturan dan lainnya. Nah, berikutnya kita juga ada dua penanggap, yaitu dari tokoh masyarakat Banten, Kiai Aang Munawar. Pak Kiai. Siap Bang, siap. Pak Kiai, monggo Pak Kiai, 10 menit waktunya untuk menanggapi paparan para narasumber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi tentu saja narasumber kita yang pertama tentu Prof. Suhermansyah Johan. Assalamualaikum Mbak Prof, salam hormat, salam kenal, salam ta'zim. Kemudian yang kedua abang saya, dan izinkan saya menyatakan abang sebagai abang saya kira-kira begitu. Ini Bang Rusman Nuryaman selaku Ketua Pandawa Nusantara Jabar. Tak lupa pula keynote speaker kita yang saya hormati dan saya ta'zimi, ini Bapak Agustin Teras Narang. Assalamualaikum Bapak, salam hormat, salam kenal, salam ta'zim. Baik, menurut saya paparan tadi yang disampaikan oleh para narasumber dan keynote speaker kita amat sangat menarik dan cukup menyentuh persoalan. Namun tentunya dalam satu diskusi jika
warna yang tersaji itu hanya satu spektrum saja, kira-kira satu warna, mungkin akan sulit terjadi dialektika sehingga tidak menghasilkan antitesis kira-kira. Maka mohon izin kepada abang-abang dan ayahanda, ya, para narasumber dan keynote speaker, saya ingin mengambil sudut pandang yang lain. Pertama, saya ingin mengutip moto atau quotes atau mungkin kata bijak yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas itu pernah berkata bahwa la yatimul ma'ruf illa bita'jilihi. Suatu kebaikan tidak akan sempurna terlaksana dengan baik illa bita'jilihi, kecuali harus segera dilaksanakan. Fa innahu idza ajjalahu hanna'ahu. Karena ketika kita sudah bergegas untuk melaksanakannya, hanna'ahu, insyaallah Allah akan membukakan jalan untuk kesiapan dan kesuksesan terhadap rencana itu. Kira-kira terkait memang banyak sekali di luaran sana, dan termasuk juga tersaji dalam diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini, di antara problematika tentang pemindahan ibu kota negara ini adalah hal yang sangat terburu-buru. Tentu saya sepakat dengan hal itu, karena faktanya, sebagaimana tadi dikatakan oleh ayahanda Prof. Johermansyah, itu hanya berlangsung beberapa hari saja ya Prof. Dari panja dan lain-lain sampai menjadi undang-undang. Tapi pada intinya, bahwa bagi saya secara pribadi maupun dalam hal ini saya izinkan berbicara atas nama mewakili masyarakat Banten, bahwasanya kami atau saya pribadi tidak berkeberatan terkait dengan pemindahan ibu kota itu, meskipun terkesan terlalu tergesa-gesa. Karena prinsipnya tadi sebagaimana di awal saya katakan bahwa la yatimul ma'ruf illa bita'jilihi. Kebaikan itu akan sulit terlaksana jika kita menunda-nunda, selalu menunda, menanti saat yang tepat tanpa kita melakukan eksekusi, meskipun secara perlahan. Perlahan-lahan kita eksekusi sampai datang waktu yang tepat untuk pindah. Gitu. Karenanya saya menyatakan bahwa kami secara pribadi maupun berbicara sebagai tokoh masyarakat Banten dalam hal ini mendukung rencana pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara baru. Dengan segala macam pernak-perniknya, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat terurai, benang kusut ini bisa terurai ya, dengan baik dengan seiring berjalannya waktu. Karena tentu saja kita tidak bisa menunggu momen yang tepat itu, karena khawatir ketika menunggu-nunggu momen itu tidak akan pernah datang dan rencana itu tidak akan pernah terjadi. Namun memang ada beberapa catatan yang saya sendiri ingin sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore ini. Yang pertama, tentu saja terkait dengan pemindahan ibu kota ini, jangan meninggalkan ekses atau kesan yang saya pikir kurang baik. Terkait Banten sebagai daerah penyangga ibu kota, khususnya saya, meskipun saya domisili di Tangerang, meskipun memang secara genealogi saya berasal dari Pandeglang, dari Banten, tapi domisili saya di Tangerang. Kita nggak berbicara Pandeglang dulu, atau Kabupaten Lebak terlebih dahulu. Kabupaten Tangerang saja di beberapa kecamatan yang bisa saya katakan hanya selemparan batu dari ibu kota, pembangunan itu belum merata. Banyak masyarakat yang belum tersentuh pendidikan, banyak masyarakat yang belum tersentuh akses kesehatan, pelayanan publik yang baik. Nah, terkait dengan pemindahan ibu kota ini, mungkin alangkah baiknya pula disempurnakan terlebih dahulu. Ya, proses ini bisa berjalan bersamaan dengan proses perbaikan daerah-daerah penyangga di sekitaran ibu kota yang baru, sehingga apa yang dicita-citakan menjadi smart city akan pula berakhir dengan smart people kira-kira.
ya menghasilkan Indonesia yang menjadi mercusuar yang kita semua damba-dambakan. Mungkin kira-kira itu pandangan atau tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, maaf tadi Pak Moderator, maaf saya tadi lupa menyebut ini. Jakarta Journalist Center, saya terima kasih ya, telah mengundang saya sebagai penanggap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada satu penanggap lagi, Kiai Hamim, tokoh masyarakat dari Sulteng, jauh sekali ini. Pak Kiai, halo, sudah bergabung Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Solahuddin dari Jakarta Journalist Center ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Johir Mansyah, Pak Teras Narang, kemudian Pak Rusman. Ya, alhamdulillah diskusi ini Pak Kiai dari Banten juga terima kasih nih, kita sebagai penanggap ini mesti penanggapnya ini harus sama, seimbang sebenarnya ya. Baik, kalau mau ingin kita berpikir lebih rasional lagi, terlepas dari koreksi dari wartawan, dari pandangan pemerintahan, dari pandangan DPD, dari pandangan tokoh-tokoh yang ada, saya sebagai orang Sulawesi Selatan, transformasi itu perlu. Memang karakter orang Sulawesi Selatan itu senang berhijrah, senang berpindah-pindah, membangun suatu daerah menjadi daerah yang maju. Apalagi temanya pada hari ini Smart City. Wah, kita itu sangat mendukung sekali itu. Kenapa? Ini berarti ada peradaban baru yang akan dibangun oleh pemerintahan sekarang, mengingat betapa strategisnya ini daerah. Kalau konsep pemerataan pembangunan ini sudah tepat sekali. Jadi tidak ada istilah Jawanisasi. Ini sudah benar-benar nanti mewakili aspirasi yang namanya kebinekaan itu. NKRI ini akan utuh, insya Allah dengan ibu kota yang baru ini, IKN. Karena undang-undangnya sudah diketok, ya kita nggak boleh mundur lagi. Karena ini sudah berjalan, siapapun nanti yang akan melanjutkannya ya, maka marilah bertransformasi. Apapun yang diceritakan oleh Pak Rusman, pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin kita akan mendapatkan hidayah lebih bagus di Indonesia ini dengan adanya pemekaran, karena tidak akan maju suatu daerah kalau tidak dimekarkan. Contohnya contoh kecil aja, begitu penduduknya padat, minta dimekarkan desanya, minta dimekarkan kecamatannya, minta dimekarkan kabupatennya. Setelah kabupaten minta dimekarkan provinsinya. Lah, apa enggak wajar ketika seorang presiden menginginkan cita-cita itu dari mulai Bung Karno, terus Pak Harto, terus masuk Pak Habibie, Ibu Megawati, masuk Pak SBY, ya sampailah pada anti klimaknya, maka walaupun dibentuk terburu-buru, ini manusia-manusia pilihan semua ini, hanya 43 hari undang-undang diketuk, sudah melalui kajian yang cukup mendalam dan sudah terpikirkan selama zamannya Bung Karno itu, maka waktunya agak singkat. Jadi menurut pendapat saya, insya Allah mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat. Kami sangat setuju karena ini sebagai transformasi pergerakan kehidupan kita, baik berekonomi, berbangsa, berbudaya dan lain sebagainya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan insya Allah itu akan terjawab nanti semua. Baik, terima kasih. Kami singkat saja ya. Terima kasih para narasumber yang cukup sangat
memberikan aspirasi buat kita semua. Kami dari Sulawesi Selatan ya sangat mendukung adanya IKN di Kalimantan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman aktivis dari berbagai daerah, kelihatannya sudah banyak pertanyaan ini buat narasumber kita ini. Pertanyaan pertama ini datang dari Harun Ar-Rasyid. Beliau bertanya kepada Pak Teras Narang dan Kang Rusman ya. Pertanyaannya, pertama, ketika pemerintahan IKN terfokus oleh pusat, berarti anggaran dari APBN bukan dari APBD. Menurut pengalaman Pak Teras yang pernah menjadi gubernur, untuk koordinasi antar daerah di sekitar akan seperti apa Pak kira-kira? Kemudian untuk Kang Rusman, konsep pembaruan yang ideal antara masyarakat lokal dengan pendatang seperti apa? Dan apakah kearifan lokal akan menyesuaikan atau seperti apa? Silakan dimulai dari Pak Teras Narang dulu ya mungkin ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Pak Harun Al-Rasyid dan kemudian Pak Huda dari Kalimantan Timur. Mengenai masalah anggaran, tentu kalau kita mengacu pada pasal 24 dari ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara ini, anggaran itu adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan kemudian juga dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau ditanyakan bagaimana pengalamannya, jujur saya katakan pada saat saya menjadi kepala daerah selaku gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada permasalahan dengan Bapak Presiden pada saat itu, dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami punya hubungan yang harmonis dan kemudian juga punya hubungan sinergitas yang luar biasa. Sehingga jujur saya katakan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sangat banyak pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena memang pada saat itu kami betul-betul konsentrasi di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dan kemudian juga bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang berbasis pada kerakyatan. Jadi APBN pada saat itu kami banyak terbantu. Di samping itu juga banyak bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang punya kepedulian, terutama terkait dengan masalah corporate social responsibility atau yang kita kenal dengan CSR itu. Nah, itu yang banyak membantu perkembangan. Tapi jujur saya katakan ya kembali kepada pimpinan, sejauh mana upaya pimpinan ini untuk meyakinkan bahwa apa yang diinginkan itu betul-betul adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat. Saya rasa itu yang menyangkut masalah anggaran. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada yang memimpin Ibu Kota Nusantara. Nanti apakah dia mampu untuk berkomunikasi dengan baik, apakah dia mampu untuk istilahnya melakukan proses percepatan, karena ini bukan berbicara masalah keahlian di dalam bidang pembangunan atau keahlian di dalam bidang keuangan, tetapi adalah kemampuan di dalam rangka untuk memanage, memimpin sebagai seorang leader di dalam rangka untuk mengakomodir semua kebutuhan. Dan kalau istilahnya itu ada proses pemampatan. Jadi kalau kita berbicara sisa waktu 2 tahun, bagaimana kita bisa membangun dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum waktu deadline-nya itu berakhir. Nah, ini adalah manajemen lapangan ya, saya rasa yang paling penting, dan juga sikap leadership yang harus berani untuk menentukan prioritas pembangunan itu. Nah, kemudian kedua dari Pak Harun Al-Rasyid tadi dipertanyakan mengenai masalah budaya. Tentu kalau saya melihat di sini bagaimana kemampuan untuk akulturasi di dalam nilai budaya ya. Karena apa? Karena Ibu Kota Nusantara nanti tentu akan didatangi oleh penduduk bukan hanya dari penduduk di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain akan berada di Ibu Kota Nusantara. Nah, ini proses akulturasi dari nilai budaya menjadi penting.
Dan kita harapkan nanti dengan adanya akulturasi ini telah terjadi suatu pencampuran budaya dengan tanpa harus menghilangkan budaya asli yang ada di ibu kota Nusantara ini, khususnya kebudayaan Kalimantan yang cukup majemuk. Karena jujur Pak Kiai Hamim, di Kalimantan ini juga banyak saudara-saudara kita dari Sulawesi, dari Banjarmasin dan Pulau Jawa juga. Jadi memang pengalaman saya, eh, akulturasi dalam nilai budaya ini menjadi penting. Dan kalau di Kalimantan Tengah kami punya falsafah Huma Betang. Jadi Huma Betang itu adalah rumah besar, di mana rumah besar itu dihuni oleh banyak suku, banyak agama, tetapi kami punya satu kesatuan di dalam rangka untuk membangun Huma Betang dengan penuh kebersamaan, dengan penuh nilai-nilai yang didasarkan pada nilai kebersamaan. Jadi kami tidak berbicara perbedaan, yang kami bicarakan di situ adalah hanya kebersamaan, kerukunan, dan kemudian tentu kejujuran di dalam rangka kehidupan berkeluarga di rumah besar itu. Nah, kita harapkan akulturasi nilai budaya ini akan mampu diejawantahkan dengan baik. Dan berikutnya, Pak Hulda dari Kalimantan Timur, apakah tokoh-tokoh Kalimantan pernah dilibatkan? Terus terang saya katakan pernah, tetapi pelibatan ini hanya sifatnya audiensi, bukan merupakan suatu diskusi, dan kemudian tentu hanya didengar pandangan-pandangan, tetapi sejauh mana pandangan itu dapat diimplementasikan, itu memang belum dapat saya nilai sekarang ini. Tetapi kalau melihat dari tata cara, ya sepertinya hanya mendengar. Karena apa? Karena tentu yang nanti paling berperan di sini adalah pimpinan yang ada di ibu kota Nusantara itu, mampu atau tidak dia memahami, dan kemudian dia juga mampu untuk melakukan pendekatan-pendekatan di dalam bidang kultur ini. Dalam bidang kultural di sana itu bermacam-macam, bukan hanya suku Dayak, tetapi di sana juga saudara-saudara kita dari Sulawesi, saudara-saudara kita dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dan Pulau Papua dan lain sebagainya, termasuk Aceh juga banyak di sana. Jadi perlu di sini adalah orang-orang yang mampu untuk bukan hanya sekedar mampu memanage untuk membangun, tetapi juga mampu bagaimana untuk merangkul, sekali lagi untuk merangkul tokoh-tokoh, mampu untuk merangkul masyarakat-masyarakat yang akan hadir di situ. Nah, terakhir ingin saya sampaikan bahwa fakta hukum dan fakta politis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah ada di hadapan kita. Dan saya berterima kasih tadi atas respon dari Kiai Haji Aang Munarwar dari Banten, dan kemudian Kiai Haji Hamim dari Sulawesi Selatan yang begitu sejuk memberikan pandangan berkenaan dengan ibu kota Nusantara ini. Dan kiranya doa dari Pak Kiai tadi betul-betul dapat terwujud di dalam rangka untuk kita membangun ini. Tetapi kita juga harus di dalam negara hukum dan negara demokratis, tentu kita juga memahami kalau ada gugatan-gugatan judicial review dari beberapa komponen masyarakat yang terkait dengan masalah keberadaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini. Dan saya sebagai anggota DPD RI tentu punya pandangan pada saat melakukan proses pembahasan di tingkat tripartit. Banyak catatan seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Jo, dan saya mengharapkan catatan-catatan dari lembaga negara DPD RI ini bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk yang lebih konkret lagi. Saya rasa itu Pak Solahuddin yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Solahuddin. Terima kasih. Baik, Pak Narang, terima kasih banyak atas responnya ini. Kemudian berikutnya Kang Rusman, silakan Kang. Baik, terima kasih. Wah, ini saya dapat ilmu yang banyak nih dari Pak Teras Narang ya. Jadi dari zaman SMA itu saya sudah sering lihat beliau di berita ya. Kalau beliau kan dulu dari waktu jadi gubernur ya, seperti itu. Pak Kiai, Ajengan Aang sama Pak Kiai Hamim,
Saya cium tangan bolak-balik ini sama beliau. Ini sebetulnya kalau berdialog dengan kiai itu saya paling segan. Dan saya punya guru ngaji. Jadi sebandel apapun saya kalau udah dipanggil guru ngaji saya nurut-nurut aja gitu ya, seperti itu. Kalau terkait dengan IKN ini bukan persoalan terasa kesejukannya ya. betul. Memang kalau ngobrol sama kiai adem gitu seperti itu. Coba kalau semua kiai itu seperti Kiai Aang ya, insya Allah Indonesia ini adem terus gitu ya. Nah jadi kalau terkait IKN saya tidak dalam konteks setuju tidak setuju, tapi dalam dunia akademik pun bersikap kritis itu penting. Karena skeptisisme itu membangun sebuah pertanyaan, bersikap kritis, apakah ini sebagai bentuk untuk menguji sebuah narasi, kan seperti itu. Ini satu hal yang biasa gitu kan. Jadi dalam konteks ini saya memperhatikan, mencatat beberapa hal terkait dengan apakah IKN ini menjadi satu hal yang benar-benar perlu dilakukan hari ini atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Nah ini pertanyaan yang kemudian muncul gitu kan, seperti itu. Nah kalau terkait dengan pertanyaan dari Kang Harun Al-Rasyid yang sebetulnya tadi kalau lihat di chat itu bagaimana terkait keterlibatan pemuda gitu seperti itu. Nah ini yang kemudian Indonesia itu akan mengalami satu fase yang disebut dengan bonus demografi gitu kan, ketika memang jumlah penduduknya mengalami peningkatan di sisi anak muda. Ini yang perlu pemikiran, perlu pertimbangan akan seperti apa sebetulnya pemerintah memposisikan anak-anak muda hari ini gitu kan, akan memposisikan orang-orang yang kemudian bergerak lebih cepat gitu kan, karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Teman-teman hari ini merasakan betul ketika di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, itu akan sedikit emosional karena sudah hampir 10-20 tahun terakhir kita disuguhkan pada satu sajian teknologi yang membuat serba cepat gitu, seperti itu. Zaman saya dulu nerima pengumuman kelulusan SNMPTN, UMPTN zaman saya itu harus pakai koran, artinya saya harus nunggu gitu kan. Kalau teman-teman hari ini online semua selesai. Nah, di posisi hari ini dengan psikologi seperti itu, pemerintah juga harus menjawab bagaimana bisa melibatkan unsur-unsur kepemudaan. Toh pada akhirnya regenerasi di semua bidang, entah itu pemerintahan, politik dan segala macamnya akan dilanjutkan oleh anak-anak muda, dan tentunya generasi Y, generasi Z ini memiliki karakteristik yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan kami yang sudah akan menjelang 40 gitu, seperti itu. Nah, jadi perlu ada semacam forum khusus, semacam satu lembaga atau apapun itu yang menaungi bagaimana pemuda-pemuda ini berkontribusi, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi menyambung saja ada pertanyaan di chat saya ini Pak Solahuddin. Apakah pertanyaannya apakah Jakarta, kalau misalkan ibu kota tidak pindah, apakah Jakarta masih mampu? Saya kasih pertanyaan balik. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan hari ini, gitu kan, dimulai hari ini sampai 2024 sampai nanti 2045, katakanlah dimulai 2024, apakah persoalan di Jakarta akan selesai dengan ibu kota dipindah ke Kalimantan? Belum tentu juga gitu. Jadi persoalannya bukan soal Jakarta sanggup atau tidak sanggup gitu kan, seperti itu. Tapi lebih pada pertimbangan situasi kita sekarang. Ya mudah-mudahan 2024 kondisi ekonomi kita membaik, dunia bisnis juga membaik gitu kan, kesehatan masyarakat juga membaik, sehingga semua unsur-unsur yang mengarah pada perbaikan fiskal itu bisa segera dilakukan. Tapi lagi-lagi saya punya pertimbangan harus menjadi bahan catatan buat pemerintah. Kalaulah memang pemerintah ada dana hari ini untuk memindahkan ibu kota, yang rasa-rasanya seperti tadi diceritakan Kiai Aang, di Banten saja gitu, yang selemparan batu dari Jakarta terjadi ada disparitas pemerataan kesejahteraan atau pendidikan atau apapun itu gitu. Dan saya tahu itu karena saya bergerak di bidang pendidikan dan saya tahu betul bagaimana
pemerataan pendidikan itu terjadi. Bahkan hanya ada satu wilayah yang hanya berjarak 15 km dari kota Bandung, itu nggak ada sinyal sama sekali. Gitu kan? Nah, bagaimana kita mau bicara tentang smart city, pendidikan digital dan segala macam, sementara disparitas itu masih terlalu tinggi, gitu kan? Dan seperti teman-teman tahu, 2020 dan 2021 itu Indonesia, ini bicara smart city ya, Indonesia itu urutan nomor 9 dan tahun 2021 itu urutan nomor 10. Bandwidth internet terlemah di negara Asia. Di negara Asia Tenggara ya. Yang paling tinggi itu Singapura. Kita itu paling rendah. Nah, ini kan apakah dengan infrastruktur seperti ini bisa dijangkau? Kan seperti itu. Nah, baik, itu saja Bang Salahuddin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin juga saya langsung pamit Pak Teras Narang, Kiai Aang, Kiai Hamim, dan Prof. Jo, karena saya harus segera pulang ke Bandung. Ini sudah ditunggu angkutan nih. Kalau telat sedikit nanti saya harus beli tiket lagi. Baik, itu saja kawan-kawan semua. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa diskusi dan disampaikan lewat panitia. Mohon izin apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Kami sebagai anak muda yang memang lama jadi aktivis di kampus, kuliah 7 tahun, jadi rasa-rasa aktivisnya itu masih ada gitu, Prof. Seperti itu. Mohon maaf, ini tidak dalam maksud untuk mendegradasi atau mendemarkatisasi, tapi sepertinya sikap kritis itu adalah satu hal yang biasa di dunia akademik. Baik, itu saja. Bubur sumsum di rak sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kang. Hati-hati di jalan, Kang. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Berikutnya mungkin Prof. Jo, ini ada pertanyaan dari Armada Simorangkir dari Simalungun, Sumatera Utara. Beliau bertanya terkait sumber pendanaan ibu kota baru dapat berasal dari APBN maupun swasta asing. Bagaimana menjaga agar meskipun dana asing terlibat, tapi tidak menjual IKN baru ini kepada negara asing tersebut. Monggo, Prof. Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Salah ya. Soal pembangunan, nah kembali kan kalau membangun kan harus ada duit. Kalau orang Batak hepeng katanya begitu. Kalau nggak ada duit, bagaimana kita nggak bangun? Nah, kayak kita lah, kalau misalnya kita kaya, bikin bangunan bagus-bagus rumahnya. Tapi kalau kita lagi susah, ya tentu kita nggak bangun rumah baru lah, ya kan? Nah, jadi soal dana, tadi kan skemanya ada dana APBN sekitar 20%, kemudian ada dana non APBN ya dari kemitraan dengan berbagai macam pihak termasuk dengan pihak asing. Nah, ini tentu juga tidak mudah ya untuk mendapatkan dana asing karena di mana-mana juga dunia kan juga lagi kena kasus pandemi ya. Pertumbuhan ekonomi kan agak terganggu. Jadi optimisme tentang dana 80% bangun dari dana asing itu saya kira penting kita kasih koreksi, diingatkan ya bahwa perlu satu langkah cepat, kerja keras untuk bisa menggait dana asing itu. Apakah dana dari Arab itu bisa saja dengan mudah dipindahkan ke sini ngebangun? Apakah itu menguntungkan, profitable enggak bagi mereka? Ya, ada lagi dana dari Cina misalnya ya, dan dari berbagai macam sumber-sumber lain yang kita tahu ingin dicoba digali. Nah, belum lagi potensi-potensi yang dikhawatirkan adalah soal dalam pendanaan ini skemanya jangan nanti bergeser gitu ya. Kan nanti kita bilang dananya banyak dari dana luar atau dana kemitraan, bukan dari APBN. Tapi dalam praktek kenyataan nanti bisa saja ini kemudian berubah ya. Nah, jangan sampai menggerus APBN, karena APBN itu juga sedang blooding ya, berdarah-darah juga ngongkosin berbagai macam kepentingan rakyat banyak ini, terutama untuk penanganan kesehatan mereka. Jadi pentinglah kita sudah juga dapat belajar dari cerita pembangunan
jalan kereta Jakarta-Bandung kan. Nah, itu juga ternyata dana APBN juga yang kemudian dipakai juga belakangan karena dana dari pihak luar itu tidak begitu bisa ditarik dengan mulus gitu ya. Itu soal dana, Kang Solah. Tapi saya sedikit mau respon untuk Pak Kiai Munawar sama Pak Kiai Hamim. Boleh ya? Boleh Pak, boleh. Saya prinsipnya sangat sependapat dengan Pak Kiai Munawar dan Pak Kiai Hamim bahwa kalau ada pekerjaan baik harus kita kerjakan dengan cepat ya, jangan ditunda-tunda. Lalu juga dari kulturnya orang Sulawesi, Kiai Hamim senang hijrah. Nah, prinsip itu saya juga menganut paham itu karena saya orang pindah. Nah, hanya ketika kita memproses kebijakan tentang pindah itu, itulah yang harus mendapat pengayaan, keterlibatan publik yang luas. Nah, ini yang kurang. Kalau pengalaman saya terlibat bikin undang-undang. Saya dulu pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah lebih dari 4 tahun. Mungkin ada sekitar 25 undang-undang saya ikut terlibat buat. Itu kita bikin undang-undang itu, nggak ada yang bilangan bulanan itu, Bang Solah. Ada yang sampai 3 tahun bahkan undang-undang itu kita baru bisa putus selesaikan. 2 tahun itu udah cepet tuh. Jadi kalau 4-3 hari tidak lazim ya. Nah itu tadi lemah sekali, kurang sekali dapat masukan, dapat pertimbangan dari publik. Ya. Jadi kan kita juga harus mengingat itu masukan publik itu. Tadi ada cerita juga dari pembicara kita bahwa pemuda nggak dilibatkan, gitu ya. Kemudian juga tadi Pak Teras juga menyinggung sedikit, ada pertemuan tapi kurang juga banyak berarti ya dengan kelompok-kelompok masyarakat di Kalimantan, ya kurang mendalam seperti itu. Nah ini juga menandakan kita pelibatan publiknya minim sekali. Ya. Jadi untuk pekerjaan besar seperti membilang ibu kota negara, apalagi bikin kebijakan baru, undang-undang IKN ini undang-undang baru nih. Ya, jadi belum pernah ada undang-undang ibu kota negara. Ada undang-undang DKI nomor 29 2007 itu ada Pemda DKI ditempel dengan ibu kota negara. Kalau ini sebetulnya dari judulnya adalah Undang-Undang IKN nomor 3 2022. Jadi undang-undang baru. Jadi kan baru tentu kita harus bikin dengan baik, jangan buru-buru. Itu Bang Solah. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak atas pandangannya. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman aktivis di setiap daerah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, bisa dijawab oleh Pak Teras Narang nih. Ini ada pertanyaan dari Gading. Gading Pak, mungkin ini pertanyaannya lebih fokus kepada lingkungan nanti Pak di IKN. Jadi di wilayah Kalimantan sana kan masih ada aktivitas tambangan Pak. Nah, terus ini dikhawatirkan bakal terjadi hal yang sama seperti Jakarta, padahal sebenarnya Jakarta juga tidak ada ambang ya. Artinya apa sih solusi lingkungan untuk di wilayah ibu kota baru ini Pak? Sehingga mungkin tidak tenggelam seperti Jakarta. Mungkin boleh berbagi pandangannya Pak Narang? Ya, baik. Memang kondisi keadaan alam di Kalimantan itu berbeda ya dengan apa yang ada di ibu kota sekarang ini di Jakarta. Dan memang kalau berbicara mengenai masalah lingkungan, nah ini juga menjadi perhatian karena apa? Karena memang fakta yang ada di lingkungan ibu kota baru nanti itu adalah sebelumnya adalah ada beberapa areal tambang dan kemudian juga ada beberapa areal perkebunan dan kemudian dulunya itu adalah hutan.
Jadi ada beberapa yang memang sudah dimanfaatkan dan kemudian ada yang memang masih belum dimanfaatkan. Nah, sekarang tentu bagaimana mempertahankan kondisi hutan yang ada itu dengan baik, dan kemudian juga bagaimana menciptakan hutan baru yang kita harapkan nanti akan dapat menjadi daerah penyerapan. Tetapi jujur saya katakan bahwa itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan yang memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Dan juga harus diharapkan adanya konsistensi, adanya suatu rencana tata ruang wilayah, khususnya yang menyangkut mengenai masalah pembangunan kehutanan ini harus dilakukan dengan cara struktur, dilakukan secara sistematis, dan kemudian juga harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Nah, ini konsistensi inilah yang kita harapkan akan terjadi. Nah, memang kekhawatiran itu juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, kecenderungannya hanya memanfaatkan lahan dan kemudian mengeksploitasi lahan itu. Namun rebuisasi yang dilakukan itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, nah ini adalah menjadi perhatian tadi Prof. Jo juga sudah menyampaikan. Ini menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah yang secara khusus pada saat itu meminta perhatian berkenaan dengan masalah menjaga lingkungan ini. Dan kemudian tentu yang paling kami harapkan adalah agar pelibatan terhadap masyarakat itu betul-betul dapat dilakukan. Karena apa? Karena yang tahu persis berkenaan dengan masalah lahan itu dan kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada dan yang mampu untuk digunakan di lahan itu ya adalah orang yang berada di sekitar lahan itu. Karena mereka betul-betul mengenal bentuk dari tanaman yang harus ditanam. Jadi jangan sampai nanti menanam tanaman yang tidak pernah dikenal di wilayah itu dan kemudian tidak akrab dengan tanah yang ada di wilayah itu. Contoh saja, misalnya jangan menanam, dulu ada satu proyek dari pemerintah pusat menanam pohon jati. Ya tidak akan tumbuh di Kalimantan. Jadi artinya ya karena memang pohon jati itu bukan untuk ditanam di daerah di Pulau Kalimantan, tetapi kalau di Pulau Jawa mungkin cocok ya. Jadi artinya ya jangan hanya berkeinginan untuk menanam, tetapi tidak paham terhadap situasi dan kondisi. Dan ilmu kehutanan ini juga tidak bisa diterapkan di sembarang tempat. Tidak semua ahli kehutanan, tidak semua ahli tambang itu juga mempunyai kemampuan yang sama. Jadi gunakanlah akademisi-akademisi yang banyak ada di Pulau Kalimantan. Karena misalnya di Kalimantan Timur itu ada Universitas Mula Warman. Itu adalah universitas negeri. Ya, gunakanlah kemampuan dan kapasitas-kapabilitasnya mereka masing-masing. Di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ada Universitas Palangkaraya, dan kemudian di Kalimantan Selatan ada Universitas Lambung Mangkurat, dan Tanjung Pura yang ada di Kalimantan Barat. Itu semuanya tidak kalah kemampuan kapabilitasnya dengan tenaga-tenaga yang ada di pulau lain atau malahan di luar negeri. Karena apa? Karena di Kalimantan ini tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah merupakan paru-paru dunia dan kemudian kami ahlinya dalam bidang itu. Jadi jangan mengecilkan masyarakat di Kalimantan di dalam masalah untuk lingkungan hidup. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita nggak usah khawatir terhadap sumber daya manusia yang ada di Kalimantan sepanjang mereka diberikan kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teras Naran. Mungkin ada Pak Jose Rizal ini mau memberikan pandangan juga Pak terkait tema kita hari ini, konsep Smart City dan kearifan lokal, Pak. Mari, Pak Jose Rizal. Silakan. Baik, terima kasih Kang Solah. Yang saya hormati Prof. Djoermansyah Johan, atau yang akrab kita panggil di sini ya, Koki Otonomi. Apa kabar Prof? Ya, kemudian Bapak Teras Narang, yang juga
pernah menjabat sebagai Gubernur Kalteng 2 periode ya Pak. Sehat selalu ya Pak Teras. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bung Rose. Oke Pak Teras. Kemudian teman-teman kita, para pers dan Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini, perkenalkan saya Jose Rizal. Saya lahir di Balikpapan ya, besar dan lahir di Balikpapan, dan saat ini sebagai dosen IPDN ya. Jadi pernah tinggal di ibu kota baru lah, Nusantara nih Kang Soleh. Nah, saya mau kaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu Smart City dan kearifan lokal ya, yang saya tujukan kepada Prof. Jo dan juga Pak Teras. Kalau berdasarkan teori ya, Prof, perkembangan daerah itu melihat dari perkembangan masyarakatnya ya. Jadi masyarakatnya makin berkembang, maka model-model pemerintahan daerah kemudian menyesuaikan gitu ya. Kita pernah mengenal otorita, tapi saya yang baru saya tahu itu otorita Batam ya di tingkat 2. Dan ini sebuah kasus baru ya, sebuah sejarah yang baru dalam perkembangan daerah kita ya. Jadi artinya hutan yang dibuka kemudian diisi oleh para pegawai di instansi-instansi yang bekerja nantinya. Nah, saya mau menanyakan ke Prof. Jo, ada nggak catatan sejarah ini, Prof? Artinya entah di Indonesia atau mungkin di luar negeri, di mana kasusnya adalah daerah yang dibuka sama sekali, belum ada manusianya, kemudian dibuat menjadi ibu kota baru gitu. Dan apakah daerah tersebut berjalan baik gitu, Prof? Kemudian berikutnya ya, yang berdasarkan teori tadi, saya juga berpikir nih Pak Teras, artinya daerah yang dibuka ini memang baru gitu ya, daerah-daerah tambang ya, daerah hutan yang dibuka. Tapi ada masyarakat di sekitar itu, orang Balikpapan, orang Penajam, orang Kutai, yang orang Samarinda ya di sekitar itu, yang mungkin saja mereka tidak berada pada lokasi itu, tapi terkena akses ya, terkena imbas misalkan mereka merasa, oh air kita kok makin buruk, atau air minum kita kenapa makin sedikit, makin susah. Atau masyarakat yang biasanya mencari ikan misalkan ya, mencari ikan di sekitar itu, tiba-tiba ikannya berkurang ya, dan dia menyalahkan, wah ini sejak dibuka ibu kota baru, kita kok merasa makin sengsara gitu ya Pak Teras ya. Nah, saya pikir ini sebagaimana teorinya Samuel P. Huntington ini ya, yang perlu kita waspadai ke depan, ya artinya bisa diantisipasi saya pikir, bahwasanya tidak ada terjadinya class of civilization di tingkat lokal, at local level, ya. Artinya saya pikir dari tahap awal seperti yang sudah dipaparkan Prof. Jo, kita harus hati-hati dalam memilih pemimpin di situ ya. Selama ini saya dengar pemimpinnya harus seperti arsitek, kemudian mengelola pemerintahan. Tapi belum ada yang saya terdengar pemimpinnya harus mengerti kearifan lokal di situ ya. Jangan sampai ada kecemburuan sosial, ini langkah antisipatif kita ya, yang kemudian bisa memicu konflik ya, the class of civilization di situ. Ya, ada benturan-benturan gara-gara ini pendatang nih yang membuat kita mata pencarian makin berkurang gitu ya. Ada kecemburuan seperti itu. Nah, saya pikir harus ada karakteristik pemimpin ini Pak Teras yang harus juga mengawal bahwasanya pemerintah ini berjalan dengan baik. Ya, salah satunya saya contohkan Pak Teras layaklah ya untuk mengawal itu semua ya, karena beliau sebagai masyarakat adat di sana dan pernah juga memimpin Kalimantan ya, dan saya pikir persyaratan sebagai kepala otorita ya, ataupun pemimpin pertama pemerintahan di situ tidak saja cukup untuk arsitek dan pemerintah, tapi harus mengerti kearifan lokal, dikenal masyarakat, dan dia juga harus mengenal kearifan lokal di Kalimantan. Itu usulan saya. Terima kasih, Kang Soleh, Prof. Jo, Pak Teras. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Teras Narang. Ya, terima kasih. Saya menjawab tadi yang kedua, Bung Yose Rizal. Jadi saya tidak banyak berbicara mengenai masalah kondisi di daerah karena Bung Yose Rizal orang yang berasal dari Balikpapan. Jadi tahu persis betapa panasnya di daerah itu ya.
Jadi memang di daerah itu pinggir pantai dan yang paling dekat itu adalah saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi. Karena di depan Pasar Penajam itu, karena Pasar Penajam itu adalah kabupaten baru, di mana kabupaten itu pada saat itu saya sebagai ketua Komisi 2 di PRRI yang melahirkan kabupaten itu. Jadi saya tahu persis keadaan di 2002. Nah, tentu dengan kondisi yang ada, ya kita paham betul Bung Yose Rizal. Recording in progress. Kalau di Pulau Jawa itu satu desa itu bisa malahan ada satu provinsi itu. Kalau di Kalimantan Utara itu kan sedikit sekali penduduknya. Kalau di Jawa itu mungkin bukan satu kabupaten malah, mungkin satu kecamatan ya. Jadi saking luasnya Kalimantan ini. Dan kemudian mengenai masalah yang menyangkut pimpinan, tentu kita harus melihat pada aturan yang berlaku, di mana di dalam pasal 10 di ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dan tentu karena Presidenlah yang ingin agar ini segera dibangun sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan, pasti beliau akan memilih orang-orang yang memang dianggap oleh beliau berkemampuan, karena pertama kali ini langsung dipilih oleh beliau, termasuk diantaranya juga adalah wakil kepala otorita. Ya, kita berdoa saja agar pemimpin menjadi kepala otorita atau wakil kepala otorita ini adalah orang-orang yang betul-betul mampu untuk mewujud nyatakan sesuai dengan target-target yang ingin disampaikan. Karena target dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan selesai di semester pertama tahun 2024, dan kemudian diharapkan nanti presiden berikutnya, presiden 2024-2029 nanti akan dilantik di istana yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan kalau melihat dari jangka waktu ini, memang orang banyak berpandangan sangat sempit, tetapi ya kita berdoa agar kiranya waktu ini dapat diatasi dengan baik. Dan kemudian tentu kalau istilah saya dulu tuh terjadi pemampatan terhadap pembangunan ini. Karena kalau kita business as usual melakukan pembangunan ini, maka saya yakin jangka waktu 2 tahun ini tidak akan terwujud. Tetapi kalau kita melakukan terobosan dengan bisnis not as usual, mungkin kita yakin ini akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita, Bung Yose Rizal, kita serahkan saja kepada Presiden di dalam rangka untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk memimpin Ibu Kota Nusantara ini, khususnya sebagai kepala otorita. Terima kasih Bung Yose Rizal. Salam sehat dan sukses ya. Terima kasih Pak Teras. Saya kembalikan Baik, Bung Solah. Pak Teras mungkin sekaligus closing statement nih Pak, nanti sebelum saya pindah ke Prof. Jo nih. Ya. Karena waktu kita sudah cukup lama. Baik. Mari Pak. Baik. Terima kasih Bung Salahuddin. Jadi pertama-tama tentu sebagaimana yang tadi kita sudah ketahui bersama, bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara ini adalah merupakan undang-undang pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian bahwa pembangunan ibu kota ini bukan merupakan hal baru, karena sejak awal Presiden pertama kita Insinyur Soekarno memang sudah bercita-cita untuk membangun ibu kota. Pada saat itu dia menunjuk kaya, dan kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga pada saat itu mempunyai keinginan di dalam rangka untuk membangun
dan beliau pada saat Pak Soeharto, maaf, sebelumnya Pak Soeharto, Presiden Soeharto juga bercita-cita untuk membangun ibu kota negara kita ini di Jonggol. Kemudian Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga berkeinginan yang sama untuk membangun. Pada saat itu ada 3 alternatif, salah satunya juga di Kota Palangkaraya. Nah, kemudian pada saat Pak Joko Widodo ini, nah inilah yang kita harapkan akan bisa dapat terwujud. Memang ada plus, ada minusnya, dan tentunya sebagai negara demokrasi, sebagai negara hukum, ya kita tentu tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku dan menunggu nanti proses di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan, Bung Salahuddin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Jun. Ya, saya respon sedikit soal studi tentang ibu kota negara. Memang ada ibu kota negara yang pindahnya jauh ke dalam-dalam sana, ke pelosok, ke tempat yang jauh di pedalaman seperti Yangon ya, di Burma, Myanmar, pindah ke Naypyidaw. Lalu ada juga Rio de Janeiro, pindah ke Brasilia jauh. Tapi umumnya juga yang jauh-jauh itu seperti juga Sydney, Australia ke Canberra ya, dan New York ke Washington DC. Nah, umumnya memang ibu kota yang jauh-jauh itu pada dasarnya hanya dihuni oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan saja, jadi tidak ditumbuhkan sebagai daerah di mana penduduk menjadi berkembang banyak ya. Jadi pusat pemerintahan, tempat kantornya presiden, sehingga dia tenang, nyaman, mikir, bisa bikin kebijakan yang baik. Nah, dan yang jauh-jauh itu umumnya juga lama sekali waktunya, juga persiapannya tidak pendek ya, tidak singkat, tidak setahun 2 tahun. Yang terakhir, closing statement saya adalah soal kalau kita membangun ibu kota negara baru, prinsipnya itu bisa, tidak ada masalah ya, penting kalau mau pindah ibu kota. Nah, hanya memang kalau konsep dasar ibu kotanya mau membangun seperti yang menjadi tema diskusi kita, smart city, model kota yang cerdas, jangan dilupakan kearifan lokal yang ada di sana, mulai dari proses pembangunan ibu kota di masyarakat yang asli, yang tahu, harus diajak ikut serta. Jangan jadi nanti orang-orang asing dari mana karena punya duit, lalu kemudian main mengelupas kulit bumi gitu ya. Nah, akhirnya merusak lingkungan. Nah, jadi banyak aja ikut serta orang di daerah, para ahli, pakar, teman-teman di universitas, para tokoh-tokoh adat, ya, tokoh agama, dilibatkan. Itu saja, Bung Solah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Jo. Ini Kiai Hamim sudah close sepertinya, jadi Kiai Aang ini bisa memberikan closing statement juga mungkin, Pak Kiai. Oke, baik. Terima kasih Bang Solah. Ya. Sebagai closing statement, ya tentu saja bahwa kita semua sepakat terkait dengan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik. Tentu saja kita akan mendukung segala hal yang berkaitan dengan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Dan tentu saja kita semua tahu bahwa terkait dengan pemindahan ibu kota ini, titik beratnya adalah untuk pemerataan ekonomi. Namun segala macam bentuk dialektika yang ada di luar sana, insya Allah saya berharap itu semua akan menjadikan kita semakin
dewasa dalam berdemokrasi, semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu, sehingga tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang justru akan merugikan kita semua. Karena di luar sana banyak kita ketahui juga isu ini diseret ke wilayah agama dengan menggunakan diksi-diksi agama dan lain sebagainya. Ya, mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Pak Prof, semua, Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesai sudah diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak para narasumber. Semoga sehat selalu. Diskusi yang digelar oleh Jakarta Journalist Center ini insya Allah akan digelar paling minimal sebulan sekali. Maksimal lah itu, maksimal sebulan sekali. Nanti kita akan undang lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semua aktivis juga yang sudah nimbrung kita ngobrol di diskusi ini. Terima kasih semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit Pak Solah, Pak Tera Senarang. Terima Ya, kasih. salam sehat. Ya, sama-sama Pak Kiai, Pak Pamit Nawar. semuanya. Enggak, sama-sama Pak. Sehat-sehat Pak. Enggak, sehat semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.